Alkitab 1963 bahasa Inggris standar Kristen dunia. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies, kembali menegaskan Alkitab bahasa Inggris 1963 standar Kristen dunia. Anda orang Kristen apa orang Katolik? Kristen, Pak. Kalau Kristen, Alkitabnya memakai 1963 terbitan United Bible Society dalam bahasa Inggris. Kami Katolik, Pak, silahkan Anda pakai Ibrani, pakai Yunani yang sudah tercemar. Saya ulang, Alkitab 1963 memakai bahasa Inggris terbitan United Bible Society, itulah Alkitab standarnya Kristen dunia yang sudah diterjemahkan ke dalam sekurang-kurangnya 240 bahasa negara-negara dunia. Kalau orang Kristen harus pakai Alkitab itu. Kalau kamu Katolik, kamu Protestan, silahkan pakai Alkitab lain, Yunani dan Ibrani yang sudah tercemar. Bagi kami orang Kristen, Alkitab Yunani buang, Alkitab Ibrani buang. Kok berani buang, Pak? Sudah tercemar. Loh, kalau yang belum tercemar kemana, Pak? Yunani dan Ibrani yang tidak tercemar di surga. Karena Yesus memelihara firman-Nya, Yesus menjaga firman-Nya. Alkitab umat Kristen yang benar, yang komplit, yang valid adalah Alkitab United Bible Society terbitan 1963 dalam bahasa Inggris yang sudah diterjemahkan ke dalam 240 bahasa negara-negara dunia. Terdiri dari Alkitab Perjanjian Lama 39 kitab dan Alkitab Perjanjian Baru 27 kitab, sehingga totalnya adalah 66 kitab, dan semua itu ditulis dalam bahasa Inggris dengan 3 varian, yaitu British Basic English BBE, King James Version KJV, dan New English Translation NET. Terjemahan bahasa Indonesia oleh LAI tahun 1970, 71, 72 yang ditulis memakai 2 macam warna. Ada ayat ditulis pakai warna huruf merah dan ada ayat ditulis pakai huruf hitam. Itulah standarnya Alkitab orang Kristen. Kalau kamu bukan Kristen, kamu Katolik, silahkan kamu pakai Alkitab yang Yunani, Ibrani yang tercemar itu. Tapi kalau kalian ngakunya orang Kristen, ya maka Alkitabmu harus Alkitab United Bible Society terbitan 1963 yang sudah diterjemahkan ke seluruh dunia dalam 240 bahasa itu. Di seluruh dunia, konten atau isi Alkitab itu sama. Saya ulang, di seluruh dunia ini, konten atau isi Alkitab Kristen itu sama, yaitu setidak-tidaknya memenuhi 5 syarat Alkitab Kristen. 1. Yesus itu Tuhan Allah. Wahyu 1 ayat 8, Yesus Tuhan Allah, Alfa Omega yang Maha Kuasa. Jadi Alkitab seluruh dunia ini sama. Yesus itu Tuhan Allah. Nomor 2, Yesus itu yang awal dan yang akhir. Yesus adalah sudah ada sejak sebelum segala abad, sebelum segala sesuatu ada. Yang awal, yang akhir. Wahyu 21 ayat 6. Nomor 3, Yesus itu sang pencipta segalanya.
Kolose 1 ayat 16, Yohanes 1 ayat 3. Yesus Kristus adalah pencipta segala sesuatu. Syarat keempat, Yesus itu Allah juru selamat. Yesus itu harus Allah yang adalah juru selamat itu. Yudas 1 ayat 25. Kristen itu menolak juru selamat itu yang bukan Allah. 1 Timotius 2 ayat 3. Nomor 5, Allah itu harus satu, harus roh, harus maha hadir. Yesus Tuhan Allah adalah satu, roh maha hadir. Galatia 3 ayat 20 itu satu Allah. Yohanes 4 ayat 24 itu Allah itu roh. Ibrani 4 ayat 13, Allah itu maha hadir, ada di mana saja. Kristen menolak Allah-allahan yang jamak dan pribadi. Alkitab Ibrani dan Yunani yang tercemar dilarang dipakai oleh Kristen. Alkitab Ibrani dan Yunani sudah tercemar, tidak bisa memenuhi kelima syarat tadi. Ya, Alkitab Kristen maka dilarang dipakai. Jadi Alkitab Ibrani Yunani dilarang dipakai oleh orang Kristen. Kalau kamu Katolik silahkan, kalau kami Protestan silahkan. Salam Pendeta HTD. Nah, jadi clear Bapak Ibu Saudara. Ya, Alkitabnya orang Kristen itu sekali lagi harus Alkitab yang terjemahan bahasa Inggris, yang bahasa Inggris yang diterjemahkan ke seluruh Alkitab dunia. Kontennya sama, ini dia. Kontennya sama. Satu, Yesus itu Tuhan Allah. Kemudian yang kedua, Yesus itu Alfa Omega. Apa tadi? Yesus itu satu, Yesus Tuhan Allah. Kedua, Yesus Alfa Omega. Kemudian yang ketiga, Yesus itu Sang Pencipta. Keempat, Yesus itu Allah Juru Selamat. Kelima, satu Roh Maha Hadir. Ya, saya tadi malam dikirimin tayangan, ada ya semacam debat begitulah di room mereka. Itu ya. Wahyu 1 ayat 8, Anda ingat Wahyu 1 ayat 8, aku Alfa Omega, itu saja dipelintir loh. Menurut Yunani itu aku itu bukan Yesus katanya. Aku itu perwakilan dari Bapa. Dia kutip Alkitab Yunani yaitu Yunani tercemar. Maka dari itu kalau Anda memakai Yunani tercemar dan Ibrani tercemar, Anda tidak akan pernah ketemu Yesus Tuhan Allah. Nggak pernah ketemu. Tidak akan pernah ketemu Yesus itu Alfa Omega. Alfa Omega aja diplesetin loh. Jelas Alfa Omega itu aku. Dia bilang segala macam lah. Ya. Ngopi dulu. Ya, dosa ya Pak, sebagai orang ini khusus orang Kristen. Anda yang bukan orang Kristen ya silahkan, Anda yang Katolik silahkan. Anda Katolik akan berusaha untuk tetap memakai yang Ibrani sama Yunani yang sudah tercemar itu. Tujuannya apa? Supaya Yesus jangan Tuhan, jangan Allah, jangan Alfa Omega, jangan Juru Selamat, jangan Maha Kuasa, jangan satu Roh Maha Hadir. Makanya Alkitab yang Yunani dan Ibrani yang KW yang sudah tercemar itu dilarang dipakai oleh Kristen. Wahai kalian semua, pengumuman ini orang Kristen. Alkitab yang dipakai adalah standar Alkitab yang diterjemahkan ke seluruh dunia. Apa itu? Alkitab dalam bahasa Inggris tahun 1963. Itu kontennya sama. Yesus Tuhan Allah, Yesus Alfa Omega, Tuhan Allah, Alfa Omega, Sang Pencipta, kemudian Sang Pencipta, Juru Selamat, dan satu Roh Maha Hadir. Hayo, Anda orang Katolik akan mengatakan Sang Pencipta itu bukan Yesus. Betul apa betul? Katolik Protestan akan memakai bahasa Ibrani lah, Ibrani tercemar. Dan memakai Yunani tercemar. Tujuannya supaya Yesus jangan Sang Pencipta. Ayat Alkitab yang mengatakan Kolose 1 ayat 16 atau Yohanes 1 ayat 3 yang jelas-jelas mengatakan Yesus Sang Pencipta. Dia pinter-pinter memakai pakai bahasa Yunani yang tercemar, bahasa Ibrani yang tercemar,
Sehingga tujuannya Yesus jangan sang pencipta. Mereka punya doktrin Bapa itu Khalik langit dan bumi, betul apa betul? Bersyukurlah jadi orang Kristen. Ini orang Kristen, ya. Jadi orang Kristen kalau dalam perdebatan apapun harus memakai Alkitab yang bahasa Inggris yang diterjemahkan ke seluruh dunia. Ya, sejarahnya panjang kenapa seperti itu, ya. Ya Bapak Ibu Saudara, memang penyesatan dari Tritunggal yang saya sering menyebutnya maha bejat, Tritunggal maha bejat segitiga, ya, maha bidat, maha bejat itu, Tritunggal dan segitiga itu. Enggak henti-hentinya loh. Bisa-bisanya ya misalnya Sang Pencipta, ya, Kolose 1 ayat 16, ya, sebagai gambar Allah, ya. Dia menciptakan sesuatu yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di surga maupun yang di bumi. Ya, ia sudah ada lebih dulu sebelum segala sesuatu ada, ayat 17. Kolose 1 ayat 17, itu pun dipelintir, itu Bapa katanya. Yohanes 1 ayat 3 ya, sebagai firman. Firman itu kan Tuhan, ya. Ya, Anda boleh pakai logos tapi pengertiannya arkantos, ya, no? Sebagai firman dia menciptakan segala sesuatu dan tidak ada segala sesuatu yang jadi yang diciptakan kalau bukan karena dia. Itu dipelintir. Jadi mereka ya namanya sudah seperti itu ya. Ya, pokoknya Yesus itu tidak boleh jadi pencipta, Yesus tidak boleh jadi Allah. Yesus tidak boleh jadi juru selamat yang Allah. Juru selamat aja dipelintir kok. Juru selamat tidak harus Allah. Juru selamat itu perantara katanya. Ya. Itulah Katolik dan Protestan. Supaya Anda semua tahu pengumuman-pengumuman sebagai orang Kristen, kita harus memakai Alkitab yang sekarang ini diterjemahkan beredar di seluruh dunia. Kontennya sama. Di situ Yesus Tuhan Allah, di situ Yesus Alfa Omega, di situ Yesus Sang Pencipta, di situ Yesus itu apa tadi ya? Dan Yesus juga satu Roh Maha Hadir. Yesus itu juru selamat. Ya. Ya, bisa saja kalian mengklaim kami juga juru selamatnya Yesus, tapi Yesus yang mana? Yesus yang perantara, Pak. Ya, juru selamat kok perantara, ya nggak ada. Kami juga mengakui Yesus Allah, tapi Yesus itu mohon maaf Allah nomor 2, Allah nomor 1 Bapa. Tuh kayak gitu tuh. Bapak Ibu Saudara, Ibrani dan Yunani begitu tercemarnya sampai seperti ini. Ibrani dan Yunani yang asli itu diangkat ke surga. Karena Yesus itu menjaga firman-Nya. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Ya, clear Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi pengumuman-pengumuman buat yang lain, Anda yang berdebat di room-room apapun, ya, Anda kalau ngaku Kristen, Anda harus memakai yang ini, harus memakai yang terjemahan bahasa Inggris apa saja Pak? British Basic English, King James Version, sama New English Translation. Kalau pakai bahasa Indonesia ya Alkitab LAI bahasa Indonesia yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Wes itu benar. Itu di seluruh dunia Alkitab nulisnya begitu, kontennya itu. Tapi begitu kamu sebagai Katolik dan Protestan, yaitu Tritunggal Maha Bejat, kamu akan memakai Alkitab Yunani. Diputer-puter segala sesuatu Alfa Omega itu sebenarnya aslinya nggak ada di Alkitab Yunani. Ya, Alfa Omega itu bukan aku, itu begini itu. Di depan saya tak gajul itu. Makanya siapapun yang berdialog, berdebat dengan kami ini Kristen, Pak. Ya, kami bukan Katolik, kami bukan Protestan, kami bukan Yohanes, kami bukan Yesus only, ya, kami bukan Unitarian. Alkitab kami itu Alkitab 1963 English, lalu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Alkitab yang sama di seluruh jagat raya ini. Beda kalau kamu memakai Alkitab Yunani, Alkitab Ibrani yang sudah tercemar. Elah diganti Elohim, Yahweh diganti Adonai, Allah huruf besar semua diganti Hashim. Nubuatan dirubah-rubah seenak udelnya sendiri. Ya, termasuk Alkitab Yunani ya toh. Ya. Alfa Omega ditafsir-tafsir sesuka-suka diri sendiri ya. Arkantos, logos dalam arti arkantos, kamu ganti logos dalam arti sabda. Semuanya itu demi supaya Allah itu berbiji 3.
supaya Allahnya orang Tritunggal Maha Bejat itu berbiji tiga. Maka dia tidak akan henti-hentinya mengkutik-kutik gitu ya Alkitab yang isinya sudah sama di seluruh dunia ini, dipelintir-pelintir supaya Allah tetap bijinya tiga. Ada Allah nomor 1 si Bapak Iblis, Allah nomor 2 si hantu putra, Allah nomor 3 setan, roh setan-setan. Sesuai Wahyu 16 ayat 13. Clear Bapak Ibu Saudara? Ya, jadi semua sekarang tahu iya ya Pak ya. Kenapa kalau pendeta HTD yang sebagai orang Kristen selalu memakai Alkitab yang kontennya 5 itu. Itu konten utama ya, konten utamanya 5 itu. Apa tadi? Ya, Yesus Tuhan Allah. Oh, di Katolik nggak ada Yesus Tuhan Allah, Protestan kagak ada. Dia akan pelintir, ketemu ayat Wahyu 1 ayat 8 dipelintir, Yesus nggak boleh Tuhan Allah. Kemudian yang awal yang akhir nggak boleh. Dipelintir-pelintir kayak apa tahu? Yesus pencipta, apalagi Yesus pencipta. Pencipta itu harus Bapa, Khalik langit dan bumi. Yesus itu juru selamat, Allah juru selamat nggak bisa. Juru selamat boleh tapi jangan Allah. Tuh. Kemudian satu roh mahadir, apalagi? Allah kok satu? Allah itu ya Tritunggal. Itu kata mereka ya, Tritunggal Maha Bejat itu. Allah itu harus Tritunggal, roh nggak boleh Allah kok roh. Allah itu harus pribadi, ada 3 pribadi. Itu Maha Bejatnya di situ ya. Ya, sorry saya harus dengan kata-kata yang sangat clear begini ya. Mungkin telinga kamu merah ya, nggak peduli saya ya. Karena Anda tidak henti-hentinya ya, dimanapun juga, dalam room manapun juga, debat-debat manapun juga, Anda selalu ingin membelokkan dalam bahasa Yunani tercemar, bahasa Ibrani tercemar. Tak kasih tahu Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang asli berbahasa Yunani dan Ibrani sudah diangkat oleh Yesus Allah ke surga. Ya, seperti itu. Lalu sekarang yang beredar di dunia ini Alkitab dari terjemahan bahasa Inggris. Kontennya sama Pak, kontennya sama dari ujung kutub utara sampai ujung kutub selatan. Alkitab di dunia ini kontennya sama, kecuali Alkitabnya Katolik, Alkitabnya Protestan. Karena dia harus mempertahankan Allah harus berbiji 3. That's it. Ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Back to the scripture. Ayo kembali ke Alkitab yang benar. Standar kekristenan dunia yaitu Alkitab bahasa Inggris yang di Indonesia pakai LAI, yang ada huruf merah, ada huruf hitam. Itu baru benar ya. Ya. Ikut dibaptis yang mau baptis ya, di daerah-daerah juga ada. Terus yang mau ikut sekolah Alkitab gratis di tempat kami, silahkan. Yang mau baptisan ya, yang mau debat, ayo debat sama HTD ya. Tapi harus pakai Alkitab yang standar dunia ya. Alkitab Ibrani tercemar dan Yunani tercemar, buang, dikubur saja, lalu dibikin upacara. Telah berpulang ke rumah, Bapak bertanduk, Alkitab Ibrani tercemar, Alkitab Yunani tercemar. Bikin upacara begitu, dikubur ya. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.